Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat slide. Jadi slide ini kita gunakan kalau misalkan kita punya media yang banyak. Jadi kalau misalkan kita punya testimoni dari pelanggan kita, nah kita bisa menggunakan slide ini. Tujuan dari penggunaan slide ini adalah agar tampilannya menjadi lebih rapi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan galeri yang seperti biasanya, itu tampilannya tidak menjadi rapi. Tapi berbeda halnya jika kita pakai slide, maka tampilannya akan menjadi lebih rapi. Sebagaimana yang sudah saya contohkan di awal video kali ini, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh slide untuk Anda, untuk menggambarkan kepada Anda bagaimana slide ini akan ditampilkan. Kurang lebih kali ini kita akan membuat slide seperti ini. Tentu saja ini bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mempelajarinya bersama-sama sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita akan hapus dulu semua contoh kali ini dari editor, kemudian kita tambah segmentasi baru. Pertama-tama kita akan klik kanan pada kolom, kita masukkan blok, kita cari slide, kita masukkan slide gambar dan video YouTube. Sebagaimana yang terlihat, ini adalah tampilan awal dari slide kita, sebagaimana yang sudah kita lihat di awal video tadi. Sekarang kita bisa mengcustomnya sesuai dengan selera kita. Caranya sama sebagaimana kita mengedit balok-balok sebelumnya. Kita klik kanan pada balok, kita pilih edit. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Di bagian pertama, di sini ada jumlah slide tiap halaman. Jadi di sini Anda bisa merubah jumlah slide-nya per layar. Jadi di sini ada layar 576 pixel hingga 1200. Nah, masing-masing layarnya ini Anda bisa mengatur jumlah slide-nya. Dalam banyak kasus Anda tidak perlu merubahnya, tetapi jika Anda ingin merubahnya silahkan. Kemudian di bagian kedua ada mulai pada indeks. Jadi mulai pada indeks ini menandakan Anda ingin memulai slide-nya dari nomor keberapa. Kalau misalkan ada 2 slide, Anda ingin memulai dari nomor 1 atau nomor 2. Nah, Anda bisa mengaturnya di sini. Kemudian di sini ada animasi. Jadi animasi ini efek ketika nanti slide-nya digeser, Anda bisa mengaturnya di sini. Kemudian di sini ada muat secara tertunda. Jadi kalau misalkan Anda pilih ya, maka medianya nanti baru akan dimuat ketika pengguna men-scroll ke bagian slide. Nah, Anda bisa mengaturnya di sini. Kemudian di sini ada pengulangan slide. Jadi kalau misalkan Anda pilih ya, ketika nanti slide-nya sudah mencapai akhir, akan diulangi lagi dari awal. Kemudian di sini ada navigasi. Jadi navigasi ini adalah tombol bantuan untuk menggeser ke bagian slide yang lain. Navigasi ini ditandai oleh ikon anak panah seperti ini. Jadi angka 1/2 ini termasuk navigasi. Cuma kalau misalkan Anda nanti pilih tidak pada indikator slide, maka angkanya tidak akan ditampilkan. Angka ini menandakan posisi slide saat ini dan juga total slide. Kemudian di sini ada posisi navigasi. Jadi di sini Anda bisa mengatur posisinya dari mulai atas awal hingga bawah tengah. Jadi Anda bisa memilihnya salah satu. Kemudian di sini ada label sebelumnya dan selanjutnya. Ini menandakan ikon dari navigasi. Jadi Anda bisa merubah ikonnya di sini. Kemudian di sini ada warna dan juga warna latar belakang. Anda bisa menggunakan warna biasa ataupun warna gradasi. Kemudian di tab kedua, di sini ada pengaturan slide-nya. Jadi di sini Anda bisa menambahkan slide baru, menduplikasi, memindahkannya antara slide ataupun menghapus slide. Anda bisa melakukan semuanya di sini. Kemudian kalau misalkan kita buka slide-nya seperti ini, nah di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur. Di bagian pertama ada URL. Nah, di sini Anda bisa menambahkan gambar ataupun video YouTube. Jadi antara dua itu, gambar atau video YouTube. Kemudian di sini ada deskripsi. Jadi Anda bisa menambahkan deskripsinya di sini. Di sini juga ada pengaturan warna teks dan juga warna latar belakang. Anda bisa menggunakan warna biasa ataupun warna gradasi. Kemudian di sini ada posisi keterangan. Jadi Anda bisa mengatur posisi deskripsi atau keterangannya di sini. Kemudian di sini ada pilihan dapat diperbesar. Jadi kalau misalkan Anda pilih ya, nanti medianya yang berupa gambar ketika diklik akan diperbesar. Nah, demikianlah kurang lebih bagaimana kita menambahkan slide ke dalam desain website kita. Kali ini slide khusus video YouTube dan juga gambar. Selain slide yang kita bahas kali ini, kita juga punya slide dinamis. Jadi dengan slide dinamis ini kita bisa lebih interaktif lagi. Kita bisa memasukkan balok-balok pembangun website yang lain ke dalam slide. Jadi ini lebih menarik lagi, tetapi kita akan membahasnya di lain kesempatan. Mungkin cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.